Selamat sore buat teman-teman. Kita kembali lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara khusus edisi sore hari. Baik sahabat-sahabat, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih ya terhadap para subscriber, teman-teman yang selalu memberikan komentar, bahkan men-share. Karena ini adalah sangat perlu agar teman-teman kita yang di sana itu mengetahui di mana saja di seluruh penjuru dunia ini. Karena kebenaran itu memang harus digaungkan dan harus dinyalakan terus api-api kebenaran. Bagaimana pendapat teman-teman sahabat subscriber, para pemirsa, para penonton setelah upload video saya pagi menjelang siang tadi ketika saya membuat tema peperangan babak baru dimulai perihal tentang skripsi palsu. Jadi seperti itulah teman-teman, karena kebohongan itu tidak akan bisa bertahan lama. Dan kali ini sore ini saya juga akan membongkar ada beberapa channel yang saya satukan, yang saya remix, mulai dari channel QNC dan beberapa dari TV swasta, bahkan dari channel abang kita Repri Harun. Jadi teman-teman, saya menjadi teringat ketika Pak Jokowi datang ke Sumatera Utara, khususnya di daerah Kabanjahe, meresmikan satu patung. Bahkan ini patung ini juga ada di NTB atau di NTT ya, kalau tidak salah. Namun, apa kata channel ini? Semoga tidak juga ya, karena lama-lama jadi saya kasihan melihat Pak Jokowi yang mungkin sudah susah sangat tidur, sudah tidur malamnya susah ya. Mungkin pikirannya sudah mulai terombang-ambing atau gimana. Tapi bagaimanalah, apa yang dilaporkan oleh Barreskrim Polri kemarin itu menjadi amunisi terbaru buat Rismond dan kawan-kawan. Jadi baiknya, ya bagaimana ya? Ungkaplah sejujurnya, katakanlah agar cerita ini jangan berlanjut. Karena adat kita, adat timur, perlu penuh kasih dan penuh memaafkan. Namun, harus meminta maaf ke seluruh rakyat Indonesia. Tapi apa mau? Namun, kita intro dulu. Yang di awal sudah saya katakan, tidak mungkin lah ya. Mungkin Pak Jokowi akan mempertahankan kalau memang katanya indah benar atau terbukti. Tapi data-data sudah membuktikan 122 SKS itu adalah sarjana muda. Dan tidak ada tambahan lagi ketika ditampilkan oleh Barreskrim Polri. Makanya riak-riak api kebenaran mulai bernyala walaupun sedikit-sedikit. Seperti kata pepatah, setiap tetes namun berapa tetes akan membentuk beberapa gelas dan beberapa liter. Artinya kebenaran pasti akan terungkap walaupun kau susun kebohongan itu berbagai macam kekuatan. Seperti yang saya katakan di prolog pertama, ketika kita melihat, karena channel saya kemarin juga ada yang terlihat ya, ketika Pak Jokowi wajahnya sudah mulai berubah atau memang ini diubah-ubah oleh netizen. Tapi tidak mungkin ya, ini menjadi penyalaan atau penghinaan apabila ini tidak benar. Namun coba kita ikuti dulu videonya sebentar teman-teman. Begundal-begundal demokrasi hari ini sedang menghancurkan kemanusiaan, sedang memusuhi. Teman-teman semua sudah tidak menghargai lagi kemanusiaan. Mereka sudah menganggap manusia itu tidak ada penting-pentingnya. Bahkan manusia sendiri sudah menjadi patung. Produk demokrasi tertinggi adalah presiden. Presiden sudah tidak menghendaki lagi menjadi manusia. Di karo ada patung Joko Widodo, 2,5 miliar rupiah biaya pembangunannya. Orangnya masih hidup, berubah menjadi patung. Saya nggak tahu ini manusia apa. Masih hidup, kemudian punya ambisi untuk menjadi patung. Dibangun juga patung di NTT, patung mantan Presiden Joko Widodo. Padahal orangnya masih hidup. Tradisi para pemimpin yang logis itu biasanya mematungkan dirinya oleh para pengikutnya. Setelah mati, baru menjadi patung. Tetapi, ini orang yang masih hidup, kemudian mematungkan diri. Produk demokrasi seperti apa? Manusia yang masih hidup kemudian berambisi menjadi patung. Berambisi untuk menjadi berhala. Aku nggak punya alasan untuk meriangkan diri terhadap produk demokrasi seperti ini. Bahkan demokrasi telah menjadi alat untuk memberhalakan dirinya sendiri. Saya pikir itulah pengantar dari saya.
Mau diapakankah para begudal demokrasi hari ini? Saya serahkan kepada para anak muda yang mencintai negeri ini. Kami telah menyelesaikan perjuangan step pertama. Step selanjutnya kami serahkan kepada kalian semua. Tapi, siapalah yang mau mengungkap atau mengatakan sejujurnya? Seperti kata lagu, katakanlah, katakan sejujurnya, mana mungkin. Nah, gak mungkin ya. Kalaulah memang Pak Jokowi mau mengungkapkan kebenaran lewat apa yang dimilikinya dan mengakui kesalahan sebagai seorang negarawan, barangkali untuk apabila tidak terjadi sesuatu buat anak cucunya dan sebagainya ke depannya menjadi langgeng, suasana yang gembira. Tapi apa mau Pak Jokowi berbuat seperti itu? Tidak mungkin. Oke lah teman-teman, kita masuk ke video berikutnya ya. Ketika ada laporan dari Roysuryo yang disampaikan oleh Tribun Update News. Sebentar teman-teman. Pak, Roysuryo mau melaporkan penyidik Pak karena tidak percaya sama ijazah. Ya, UGM nggak dipercaya, Bareskrim nggak dipercaya, KPU nggak dipercaya, yang mau dipercaya siapa? Ya. Ada hal pertama yang ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya kami, ya, saya, Dr. Roysuryo, Dr. Rismon Hasihholan Sianipar, dan juga Dr. Tifa, itu tidak merupakan bagian internal dari TPUA atau tim pembela ulama dan aktivis. Tapi kami adalah pihak yang terkait, pihak ahli yang diminta untuk membantu pelaporan TPUA kemarin ke Bareskrim Mabes Polri. Dan kita tahu semua bahwa secara sepihak dan tanpa melalui prosedur yang proper dan kemudian tidak berimbang, ya, laporan itu yang saya dengar adalah dihentikan, ya, dengan adanya konon TPUA tidak datang. Padahal itu tidak benar sama sekali, ya. TPUA itu diundang, ya, Bang Egy diundang, tapi kemudian karena beliau sakit parah, ya, dan ada di luar negeri dan itu ada buktinya, kemudian dinyatakan sebagai tidak datang. Ini sebenarnya hal yang merupakan sangat tidak benar sama sekali, ya. Jadi TPUA tetap meminta itu dilanjutkan, sehingga apa? TPUA kemudian kemarin menyampaikan surat kepada Karo Wasisdik, ya, Kepala Biro Wasisdik atau pengawas penyidikan di Mabes Polri untuk membuka kembali penyelidikan itu dan juga atau laporan Dumas itu, dan kemudian menyelenggarakan yang namanya gelar perkara khusus terbuka. Terbuka itu apa? Ini sesuai dengan Perkap, ya, sesuai dengan peraturan Kapolri. Gelar perkara itu harus disaksikan oleh kedua belah pihak, bahkan disaksikan secara terbuka, ya, oleh wartawan, oleh semua pihak, sehingga bisa nilai benar atau tidaknya. Kemudian apa? Kami juga benar sudah melaporkan ke Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, karena terjadi perlakuan yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia kepada kami. Kami itu adalah peneliti, saintis, tapi kenapa diberlakukan seolah-olah langsung dikenakan atau kemudian kriminalisasi, ya, dengan niat mau dipidanakan oleh seseorang yang dicurigai oleh mayoritas sebagian besar rakyat Indonesia. Ini menurut survei atau menurut research yang dilakukan oleh teman-teman, salah satunya adalah Kolonel Refli Harun, ya, dan itu clear sekali, jelas sekali metode ilmiahnya, bukan survei yang melalui telepon dan itu sudah diarahkan siapa penelitinya, siapa respondennya. Jadi sekali lagi kami mendukung semua pihak, termasuk pelaporan nanti dari TPUA kepada Kompolnas, ya, kemudian kepada pihak-pihak lain yang mungkin diperlukan. Jadi insya Allah semua ini akan membuka wacana masyarakat, membuka pengetahuan masyarakat, dan yang penting adalah kejujuran dan kenegarawanan. Itu yang paling penting untuk membongkar skandal ijazah palsu ini. Lagi-lagi, sorry ya teman-teman, tadi Tribun Update beserta iNews, ya, News TV. Jadi Roysuryo sudah mengungkapkan bagaimana agar supaya ini berjalan dengan baik. Kebenaran itulah yang harus diungkapkan. Dan untuk membuktikan ijazah palsu. Namun di upload video pertama tadi, Saudara Rismon sudah mengatakan bahwasanya bukan lagi perihal ijazah, tapi skripsi palsu. Tapi tak apalah, kata orang Medan, pasti ada alur atau urutan-urutannya yang pada akhirnya nanti menuju ke skripsi Pak Jokowi. Lagi-lagi teman-teman, ternyata Roysuryo juga bisa marah. Gak percaya? Kita lihat videonya. Ini saya tahu Mas Roy pasti ada beredar di media mana ini lagi. Cuma
kita ini mau bahas sedetail-detailnya, setenang-tenangnya soal yang saya sebutkan itu. Tadi sudah saya bikin videonya ya. Sudah terlempar ke istana dan ke Jagad Raya. Nah, terima kasih. Kok Mas Roy sebenarnya misteri gas saya juga melakukan hal yang sama sejak 2021. Ya, gini. Gitu. Gini, sebenarnya saya ingin mendukung misteri gas kita. Yeah. Yaitu sahabat kita dari elektroinstrumentasi ITB. Yeah. Ya, saya punya namanya tapi baiknya tidak kita sebutkan lah. Biarlah beliau hidup dalam dunia maya ya gitu. Oke. Ya. Nah, tetapi lama kelamaan kan masyarakat kan bertanya. Dan ini pertanyaan masyarakat sebenarnya Mas Refli dan seluruh pengikut RH Channel ya, bahwa metode polisi kemarin itu, metode baris krim itu melakukan identifikasi dan hasil identik itu sebenarnya kayak apa sih gitu. Nah, itu. Jadi inilah jawaban kita. Jadi RH Channel itu saya dukung untuk menyajikan yang faktualnya. Jadi ini fakta yang kita ajukan itu fakta sesuai dengan kadar ilmiah dan ini adalah sama yang dilakukan oleh Bareskrim. Saya barusan tadi juga sempat Zoom ya dengan kuasa hukumnya Jokowi ya gitu, anaknya Oto Hasibuan di iNews ya. Dan itu saya pikir saya sampaikan. Saya pikir dia konsultasi sama Mas Roy, enggak, bukan ya, beda ya. Ya, konfrontasi gitu, bukan konsultasi. Iya, biasanya gitu belajar. Kayak Mabes Polri kan juga gitu. Yeah. Ketika awalnya mau menunjukkan hasil itu kan kita kasih kisi-kisinya kan. Nanti harus saja uji dating 14 untuk kertas, uji dating ink untuk tinta. Akhirnya kan itu disampaikan semua. Cuman kan hanya disampaikan kriterianya, tapi isinya kan nggak disampaikan. Jadi kan sama saja dengan belum menunjukkan. Nah, kemudian kan dia menunjukkan kalau melakukan yang namanya identik gitu kan. Jadi ijazah 1120 yang disebut milik Joko Widodo itu adalah identik gitu. Dia bilang gitu dengan 3 sampel penguji lainnya. Nah, kemudian kan kita pertanyakan 3 sampel penguji itu yang mana? Akhirnya kan nggak muncul itu. Jadi ini saya anggap ini kurang transparan atau tidak terbuka atau bahkan maaf nih sebagian orang mengatakan ya itu bisa menimbulkan kesan bahwa mereka melakukan kebohongan publik gitu. Karena menyebut-nyebut ada 3 sampel tapi tidak ada ditunjukkan artinya apa gitu kan. Nah, jadi satu poin itu kita tangkap dulu. Yang kedua, poin yang kedua yang selalu mereka tunjukkan sebagai ijazah asli yang 1120 itu adalah justru yang fotokopi terlipat yang ditampilkan di layar lebar yang di belakang itu, Mas. Oh, yang dibilang ini duit atau ijazah ya karena ada lipatannya. Betul. Jadi itu yang kita sayangkan kalau mereka memang pernah melakukan penyelidikan terhadap ijazah yang disebut asli yang kata itu sudah ditampilkan tapi hanya dalam ukuran kecil yang dipangku oleh Pak Juandini di samping dan itu waktu diserahkan Wahyudi adiknya Iriana itu yang ada di foto kecil samping itu saya katakan itu tidak bisa mewakili sebuah foto yang identifikasi. Harusnya kalau memang pernah benar-benar mereka terima ijazah asli, harusnya itu yang di-scanner dengan resolusi sangat tinggi, misalnya 1200 dpi, 1200 dot per inch, dan kemudian ditampilkan secara besar di dalam layar lebar di belakang. Dan itu pasti tidak ada deviasinya kecil pasti ya? Nah, pasti deviasinya kecil, kemudian orang bisa menilai semua, masyarakat akan bisa sedikit terpuaskan ya, oh ini tuh aslinya. Kalau bahasa Jawanya itu nyoh gitu ya. Nyoh gitu, bahasa Jawanya nyoh gitu ya. Nah, karena tidak ada, maka ini penjelasan saya. Kenapa saya gunakan fotokopi ijazah yang ada ditampilkan itu adalah karena memang itu yang ditampilkan Bareskrim. Jadi kalau nanti ada yang menggugat atau kalau mempertanyakan, kok Roy Suryo menguji ijazahnya pakai ijazah yang fotokopi terlipat, dan tanyakan ke Bareskrim. Karena kan itu yang ditunjukkan oleh Bareskrim, itu Mas Refli. Nah, jadi artinya sampel ijazah yang disebut asli punyanya Jokowi, yang saya gunakan adalah foto yang ditunjukkan oleh Bareskrim. Jadi artinya yang tanggung jawab di sini keasliannya adalah Bareskrim, ya gitu, bukan orang lain gitu ya. Karena kalau Bareskrim menyajikan foto yang asli, saya tampilkan yang asli. Saya kenapa tidak menampilkan lagi foto miliknya si Sandi ya, yang pernah diupload Sandi, karena yang diupload Sandi itu tidak ditampilkan oleh Bareskrim. Meskipun itu sudah dinyatakan asli dan Sandi sudah minta maaf ke Jokowi
dan Jokowi pun mengiyakan, mengamini bahwa itu memang ijazah yang asli. Tapi karena ditunjukkan secara resmi pada konferensi pers di Bareskrim pada tanggal 22 Mei oleh Pak Juhandani, itu ada Juhandani. Ya, Juhandani itu adalah foto kopi ijazah yang terlibat itu, maka itu sebagai sampel primer, sampel yang pertama. Nah, kemudian ya ijazah sampelnya itu kayak apa? Mas Refli dan juga semua pemirsa RH Channel, saya tidak mau menutup-nutupi. Kita buka saja deh semua, daripada nanti jadi misteri atau jadi pertanyaan masyarakat. Saya buka, ijazah yang saya tampilkan untuk pembanding adalah ijazah nomor 1115. Jadi satunya 3 kali, angka 5, itu miliknya Sri Murtiningsih. Oh ya, sorry. Saya tadi terbalik, saya menyebutkan Pronojiwo, tapi Sri Murtiningsih ya. Ya, Sri Murtiningsih. 1115 itu Sri Murtiningsih. Kemudian 1116 itu almarhum Hari Mulyono. Itu miliknya almarhum Hari Mulyono. Kemudian 1117 itu miliknya Pronojiwo. Ya, Pronojiwo. Ya gitu. Nah, jadi artinya gini. 3 ini sumbernya saya berani pastikan kebenarannya. Sri Murtiningsih itu sudah diupload oleh yang bersangkutan, ya, itu pada tahun 2022. Itu diupload langsung oleh yang bersangkutan. Jadi itu ada beredar di sosial media. Milik almarhum Hari Mulyono tentu tidak bisa diupload yang bersangkutan karena almarhum sudah meninggal. Tetapi karena almarhum sudah meninggal, yang bersangkutan sudah meninggal. Betul. Jadi 1116 serius sekali Mas Roy sampai. Kenapa Mas? Tadi Mas Roy bilang karena yang almarhum sudah meninggal. Kalau almarhum pasti meninggal. Oh iya, ya, karena almarhum Hari Mulyono itu sudah meninggal pada tahun 2018 atau 2019. Tapi ijazahnya, fotokopi ijazahnya itu ditunjukkan secara resmi oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM ketika diwawancarai oleh Kompas pada tahun 2022. Jadi Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta itu menampilkan 2 fotokopi ijazah. Fotokopi yang pertama itu nomor 1120 yang tertulis Joko Widodo, yang kedua 1116 yang tertulis Hari Mulyono. Ya, nah itu beliau menawar dua-duanya. Jadi saya ambil sampel ketika Hari Mulyono karena itu nomornya beda. Nah, yang 1117 ini miliknya Pronojiwo. Pronojiwo itu menampilkan sendiri, bahkan dalam tayangannya di Fakultas Kehutanan dia difoto dengan memegang ijazahnya ini, gitu ya. Jadi dia clear banget. Jadi artinya ijazah ini tidak saya ambil nyuri, Mas Emily, ya gitu. Tapi ini resmi ditampilkan sendiri oleh 2 di antara mereka dan 1 ditampilkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan. Jadi ini saya ingin menjawab narasi yang seolah-olah saya dan Dr. Rismon itu melakukan pencurian data, ya gitu kan. Sekarang dibangun narasi ini Mas Refli, katanya kami mencuri-curi, memfoto-foto sendiri skripsi. Tidak bisa, kami itu justru diberikan secara resmi oleh rektor, wakil rektor Universitas Gadjah Mada, Prof. Pening ketika datang ke UGM pada tanggal 15 April gitu ya. Jadi soal skripsi itu sama sekali bukan nyuri, ya, kita diberikan secara resmi, detail, dan bahkan kami diperbolehkan untuk memfotret. Nah, kembali ke ijazah. Jadi sekarang kita dapat sampel 3 ijazah, ya kan, untuk pembanding 115, 116, 117. Saya sebelum memperbandingkan dengan 1120 milik Jokowi, itu saya lakukan dulu uji terhadap 3 ini. Nah, ini yang tidak dilakukan oleh Bareskrim, ya. Bareskrim itu asal saja dapat 3 ijazah pembanding langsung dia. Kalau saya sih uji dulu, masing-masing itu dulu di antara mereka identik enggak? Ternyata di antara 3 ini 115, 116 dan 117 itu identik banget. Mas, jadi 3 ijazah ini kalau kita print kemudian kita terawangkan di atas lampu gitu ya, lampu preparat gitu misalnya, itu antara yang satu logo dengan yang huruf-huruf itu semua scarf, semua nempel, ya, tidak ada perbedaan, terutama pada huruf Z. Ijazah itu kan ada huruf Z-nya. Nah, huruf Z-nya itu masuk ke logo UGM, itu masuknya agak dalam ke bawah. Jadi kira-kira ada sekitar 1 senti ke bawah gitu masuknya, ya gitu. Nah, kemudian huruf A pada tulisan sarjana, ya gitu, sarjana itu A-nya itu masuk juga ke dalam logo. Jadi logonya ini
ini menutup atau katakanlah berhimpitan dengan huruf A pada tulisan sarjana. Ketiga-tiganya sama, Mas Refli. Jadi semua pendengar channel silahkan dilihat pada gambar yang ditampilin juga oleh Mas Refli, adalah A-nya itu sama. A-nya itu masuknya ke kirinya sama gitu loh. Bahkan Z-nya itu juga masuk ke bawahnya sama. Nah, jadi 3 ijazah ini, kalau istilahnya Pak Juanda nih dari Barreskrim, inilah identik. Identik itu ukuran ke atasnya sama, ke kanannya sama, ke kirinya sama, sehingga kalau dia ditempel, dihimpitkan 3 gambar ini di karbon istilahnya gitu ya, ditempelkan dan kemudian di baliknya itu dikasih lampu, itu semuanya adalah satu garis yang sama. Tidak ada yang lebih kanan, tidak ada yang lebih kiri. Nah, kalau menurut misteri guest saya itu dia pasti dicetak dengan plat yang sama kan plat begitu. Yang sama. Ya. Ya, jadi misteri guestnya Mas Refli itu pernah kerja di percetakan. Mas Refli, saya harus buka rahasia juga. Masa kecil saya ketika saya SMP, ketika saya SMA, itu saya juga membantu kerja di percetakan. Percetakannya namanya ASKO, miliknya Pak Haji Darsono, di Jalan Sultan Agung di Jogja. Ya, gitu. Jadi saya alami betul kerja dengan mesin cetak tinggi, dengan hand press, bahkan dengan mesin cetak offset. Oke, Times New Roman belum ada berarti ya waktu itu? Belum ada. Itu mesin Grampus itu namanya, mereknya Grampus. Dulu itu cikal bakalnya dulu namanya Gutenberg mesinnya, tapi ini mesinnya Grampus mereknya. Saya juga sempat ketika menjadi redaktur buletin di SMP, itu saya juga mencetak itu di percetakan namanya Hanindita dan Hidayat Offset di Jogja, juga ada percetakan namanya Jayanti Offset itu di Taman Siswo. Ya, kalau orang Jogja pasti ngerti lah ini. Dulu ada percetakan besar di Jogja, percetakan Kedaulatan Rakyat, kemudian ada percetakan Kanisius, ada juga Andi Offset dan Lukman Offset. Ya, jadi artinya Liberty juga ada. Ya, jadi artinya apa? Kehidupan percetakan itu, makanya saya sangat mengerti yang disampaikan oleh misteri case kita dari ITB, dari elektroinstrumentasi ITB itu. Nah, artinya apa? Kalau kita nyetak, kalau platnya sama, nah istilah beliau kan platnya sama, ya. Kalau platnya sama, itu tidak akan bergeser sedikit pun, ya, karena platnya sama. Kalau platnya sama itu artinya apa? Artinya ketika dia mencetak 1000 lembar, ya 1000 lembar itu identik. Gitu loh. Kecuali platnya beda, platnya digeser, masang platnya di mesin cetaknya itu agak digeser sedikit, nah dia akan bergeser. Nah, yang jelas 115, 116 dan 117 itu clear betul bahwa itu adalah identik. Menariknya sekarang, ketika kemudian ada ijazah yang ini sangat terkenal sekarang, nomor 1120 yang itu tertulis miliknya Joko Widodo, ini yang aneh. Ketika ijazah milik Joko Widodo ini kemudian dibandingkan, pertama kali saya bandingkan dengan 117. Kenapa saya dengan 117? 1117. 117 itu pendukung kerasnya Jokowi. Itu sahabatnya Jokowi. Pronojiwo ya. Pronojiwo. Beda Mas Refli gitu. Jadi huruf Z-nya punyanya Pronojiwo itu masuk ke dalam logo, punyanya Jokowi itu agak sedikit ngangkat, agak sedikit menembusnya logo itu cuma sedikit sekali, cuma setengah senti. Kemudian huruf A pada tulisan sarjana punya ijazah 1120 miliknya Jokowi, itu keluar huruf A-nya. Jadi 2 kaki di huruf A itu keluar semua, tidak kena logo. Sedangkan miliknya Pronojiwo yang sama dengan miliknya Sri Murtiningsih, sama dengan miliknya Insinyur almarhum Hari Mulyono, itu masuk huruf A-nya, kedua kakinya tuh masuk. Huruf A di kata sarjana ya? Iya, betul, pada tulisan sarjana, huruf A terakhir pada tulisan sarjana. Nah, itu yang sebelah kanan itu masuk semua, kecuali punyanya Joko Widodo. Joko Widodo itu keluar huruf A-nya, 2 kaki huruf A-nya itu di luar semua. Jadi ini nampak banget lah pada gambar, ya gitu. Artinya kalau itu dibesarkan dengan kata pembesar ya, dengan loop atau dengan mikroskop, besar kelihatan sekali. Artinya apa? 1120 miliknya Joko Widodo itu tidak sama atau tidak identik dengan baik dengan 115, baik dengan 116, apalagi dengan 117. Jadi 3 lawan 1, Mas Refli. Artinya apa? Artinya ijazah 1120 itu tidak dicetak dengan plat yang sama atau tidak identik dibandingkan dengan 3 ijazah sampel pembanding lainnya.
Bicara tentang sampel ijazah kemarin yang disampaikan oleh Kabaris-Krim Polri, bahwasanya identik dengan pembanding ijazah. Ternyata memang Roy Suryo beserta kawan-kawan tidak segampang itu, karena mereka adalah ahli, bahkan pelaku. Seperti apa kata Roy Suryo tadi, saya sudah lama bekerja di percetakan besar. Bayangkan sampel ketiga sampel ijazah tersebut, termasuk temannya Pronojiwo 1117 dibandingkan dengan 1120 ya, ternyata berbeda dan tidak identik. Salah lagi kan Bareskrim kemarin katanya identik dengan pembanding. Ternyata pembanding itu 3 ijazah dibandingkan dengan ijazahnya Pak Jokowi. Toh juga tidak sama. Bagaimana pendapat kalian teman-teman? Hei teman-teman yang percaya, yang mengatakan bahwasanya benar itu adalah tidak palsu, bangunlah, bangkitlah. Kita bukan saling membenci, tapi kita butuh untuk kebenaran mutlak, bukan pembohongan yang akan dibungkam selama ini. Bangkitlah, kita tidak mau menjadi bangsa yang terbodohi oleh jabatan, oleh sesuatu yang dijanjikan. Ingat, para konten kreator tidak mempunyai sesuatu apapun dan tidak disuruh oleh partai apapun atau kekuatan apapun, tapi dengan secara hati dan naluri kami berpikir dan berkata, kami hanya mengatakan bagaimana supaya Indonesia ini terbebas dari perihal tentang kebodohan. Sahabat-sahabat subscriber, melalui tayangan video di sore hari ini, semoga ini menjadi pembelajaran buat kita untuk kita tidak saling menyalahkan oleh karena kata-kata benci. Tidak, kita bisa berbeda pendapat, kita bisa berbeda pilihan, tapi tentang perihal kebenaran itu memang harus sama, walaupun dengan cara yang lain. Karena data-data itulah yang menentukan kebenaran itu benar adanya. Salam perjuangan, hidup rakyat Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.